Kitab Kejadian, Genesis, menceritakan bahwa Ibrahim tidak memiliki anak dan tidak ada harapan lagi untuk memilikinya. Pada suatu malam Tuhan menyuruhnya keluar dari tenda. Sekarang firman-Nya, pandanglah langit dan hitunglah bintang-bintang di sana, bila engkau sanggup. Pandanglah langit-langit dan hitunglah bintang-bintang di sana, bila engkau sanggup. Ibrahim pun menatap langit dan terdengarlah suara, sebanyak itulah anak keturunanmu nanti. Ketika Sarah berusia 76 tahun, sementara Ibrahim sendiri berusia 85 tahun, umur yang terlalu lanjut untuk menerima kehadiran seorang bayi, Sarah mengizinkan suaminya itu menikahi Hajar, budaknya asal Mesir. Meskipun demikian, perasaan cemburu tumbuh juga di antara majikan dan budaknya, sehingga Hajar menjadi sasaran kemarahan Sarah. Hajar hanya mampu mengadukan segala deritanya kepada Tuhan. Maka Tuhan mengutus seorang malaikat untuk menyampaikan pesan kepadanya. Aku akan memperbanyak keturunanmu yang tak terhitung jumlahnya. Sang malaikat juga berkata, berbahagialah, kamu akan dikaruniai seorang anak, namanya Ismail, karena Tuhan telah mendengar penderitaanmu. Hajar lalu menemui Ibrahim dan Sarah dan menyampaikan apa yang dikatakan malaikat. Ketika bayi yang didambakan tersebut lahir, Ibrahim memberinya nama Ismail yang berarti Tuhan telah mendengar. Ketika Ibrahim berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan berfirman lagi kepada Ibrahim, menjanjikan bahwa Sarah pun akan melahirkan seorang anak yang mesti diberi nama Ishak. Khawatir kalau Allah mengurangi kasih sayangnya terhadap anaknya yang lebih tua, Ibrahim berdoa, semoga Ismail hidupnya dalam hidayah-Mu ya Allah. Dan Allah menjawab, aku mendengar doamu tentang Ismail. Tenanglah, aku merahmatinya dan aku akan menjadikan dia pemimpin suatu bangsa yang besar. Tetapi kehendakku tentang Ishak telah kutetapkan, dan Sarah akan melahirkannya tahun depan. Sarah melahirkan Ishak dan dia sendiri yang menyusuinya. Setelah Ishak disapi, ia memohon kepada Ibrahim agar Hajar dan putranya segera pergi dari rumah mereka. Karena sangat menyayangi Ismail, Ibrahim amat sedih dengan permintaan itu. Namun, firman Allah kepadanya agar permintaan Sarah dipenuhi, dan supaya tidak larut dalam kesedihan, Allah berjanji akan memberkahi Ismail. Cop. Dengan demikian, keturunan Ibrahim bukan hanya satu bangsa, tetapi dua bangsa besar. Dua bangsa besar dan negara adikuasa yang menjadi sarana menjalankan kehendak langit. Yang kepada mereka Allah tidak saja menjanjikan kemakmuran duniawi, tetapi juga keluhuran spiritual. Ibrahim menjadi pemimpin dua aliran spiritual besar yang tidak mengalir bersama, tetapi memiliki jalan masing-masing. Ibrahim yakin bahwa Hajar dan Ismail senantiasa dalam naungan rahmat Allah dan dalam lindungan para malaikatnya, sehingga segalanya berjalan dengan baik. Dua aliran spiritual, dua agama, dua dunia bagi Tuhan, dan dua lingkaran, dan karena itu juga dua pusat. Itulah tempat yang disucikan bukan atas pilihan manusia, melainkan telah ditetapkan oleh kerajaan langit. Ada dua pusat suci yang melingkupi Ibrahim. Satu di daerahnya dan satu lagi mungkin belum diketahui. Dan mungkin kesanalah Hajar dan Ismail dituntun ke suatu lembah tandus di Arab. Sekitar 40 hari perjalanan unta di sebelah selatan Kan'an. Lembah itu bernama Bakkah. Dilukiskan bahwa semua sisinya dikelilingi bukit kecuali 3 bagian. Satu bagian di sebelah selatan, satu bagian di utara, dan satu sisi yang terbentang ke Laut Merah, 40 mil ke arah barat. Alkitab tidak menceritakan bagaimana Hajar dan Ismail menempuh perjalanan ke Bakkah. Barangkali keduanya ikut rombongan kafilah, karena lembah itu terletak di salah satu rute
utama perjalanan. Sebuah jalur yang sering disebut dengan rute minyak wangi karena dilewati parfum, kemenyan, dan barang-barang lain yang dibawa dari Arab Selatan ke daerah Mediterania. Mungkin saja begitu tiba di tempat itu, Hajar dibimbing langit untuk meninggalkan kafilahnya. Tak lama kemudian, sang ibu dan putranya merasa sangat kehausan, sampai-sampai Hajar khawatir akan keselamatan Ismail. Menurut riwayat, Ismail menangis di hadapan Tuhan dan tergeletak di atas padang pasir. Sementara sang ibu berdiri di atas bebatuan sambil berjingkat memandang ke sekelilingnya, berharap mendapatkan pertolongan. Namun ia tidak melihat seorang pun. Hampir putus asa, ia bolak-balik melintasi jalan yang sama sampai 7 kali. Akhirnya ketika ia duduk istirahat di dekat sebuah batu karena sangat lelah, datanglah malaikat menemuinya. Dalam kitab Kejadian diriwayatkan, dan Allah mendengar suara seorang bayi itu dan mengutus malaikat surga untuk menemui Hajar dan berkata, "Apa yang membuatmu susah, Hajar? Jangan takut. Tuhan telah mendengar suara bayimu di tempat ia berbaring. Bangkit, angkatlah bayimu dan gendonglah dengan tanganmu. Dia akan menjadikannya pemimpin bangsa besar." Dan Tuhan membukakan matanya, dan Hajar menyaksikan mata air yang menakjubkan. Mata air itu memancar dari gundukan pasir yang disentuh tumit Ismail. Tak lama kemudian, daerah itu menjadi suatu perkampungan karena memiliki sumber air yang sangat bagus dan menakjubkan. Mata air itu dikenal dengan nama Zam-Zam. Kitab Kejadian diwahyukan kepada Ishak dan keturunannya, yang tidak lain dari garis keturunan Ibrahim. Tentang Ismail, kitab itu menuturkan, dan Allah bersama sang bayi, dan ia tumbuh serta tinggal di dalam hutan belantara dan menjadi seorang pemburu atau pemanah. Siapa yang pemburu? Siapa yang jadi pemburu? Ismail. Jadi pemburu. Maksudnya pandai jadi pemanah. Setelah itu, nama Ismail hampir tak pernah disebutkan kecuali cerita bahwa Ismail dan Ishak. Setelah itu, nama Ismail hampir tak pernah disebutkan kecuali cerita bahwa Ismail dan Ishak bersama-sama mengebumikan ayah mereka di Hebron. Dan beberapa tahun kemudian, Esau menikahi sepupunya, anak Ismail. Namun, ada suatu pujian tak langsung kepada Ismail dan ibunya dalam Mazmur yang menyatakan, betapa indahnya tempat ibadah mereka, suatu rumah Allah. Juga ketika bercerita tentang keajaiban Zam-Zam yang membuat mereka senang melintasi perkampungan itu. Segala rahmat Allah bagi pemimpinnya, yang kekuatan jiwanya menjadi jalan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan ke Mekah dengan aman. Ketika Hajar dan Ismail telah sampai di tujuan, Ibrahim masih hidup 75 tahun lagi, dan beliau mengunjungi putranya di tanah suci tempat Hajar dituntun itu. Al-Quran menyatakan bahwa Allah menunjukkan kepada Ibrahim tempat yang jelas, di dekat sumur Zam-Zam, tempat ia dan Ismail harus membangun rumah suci di atasnya. Bangunan itu disebut Ka'bah, kubus, sesuai dengan bentuk angin. Namun, sebenarnya benda yang paling suci di sana adalah sebongkah batu yang menurut riwayat dibawa Jibril kepada Ibrahim dari suatu tempat dekat Abu Qubais. Batu apa ya? Yang suci. Apa ya? Ketika turun dari surga, batu ini lebih putih ketimbang susu. Namun, dosa-dosa anak Adam telah membuatnya hitam. Batu hitam tersebut kemudian diletakkan di salah satu sudut Ka'bah. Ketika rumah suci itu telah selesai dibangun, Allah berfirman kepada Ibrahim dan mengajarkan berbagai ritus menunaikan ibadah haji ke Mekah. Siapa yang jadi jahat? Jadi jahat? Nggak ada yang jadi jahat. Maksudnya apa tadi? Yang batu hitam apa? Oh, ketika turun dari surga, batu ini lebih putih daripada susu.
Namun dosa-dosa anak Adam telah membuatnya hitam. Oh gitu. Seperti kemudian ia disebut, aku sucikan rumahku bagi orang-orang yang tawa dan bagi yang sujud serta ruku. Dan sampaikanlah kepada umat manusia untuk menjalankan haji, dan mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau dengan menunggang unta yang kurus, yang datang dari segala penjuru yang jauh. Hajar menceritakan kepada Ibrahim peristiwa yang dialaminya sangat menjadi pertolongan. Dan Ibrahim kemudian menjadikannya sebagai bagian dari ritus ibadah haji, yaitu berlari-lari kecil antara Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sofa. Marwah. Kayak nama tetehnya Marwah, Iya. namanya Sofa. Kayak nama tetehnya Jami, namanya Marwah. Kok sama? Iya. Mungkin diambil dari nama ini. Ya. Kemudian Ibrahim berdoa di Kanaan, mendambakan padang pasir yang subur dan ditumbuhi dengan jagung dan gandum. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tetumbuhan di dekat rumahmu, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, hal itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia untuk cenderung kepada mereka dan melimpahkan rezeki berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Cep. Tinggal ini. Lanjut. Kehilangan besar. Oh, ini buku-buku. Nah, Doa kehilangan besar. Doa Ibrahim dikabulkan. Karunia yang banyak selalu diberikan oleh jamaah haji yang berkunjung ke Baitullah dalam jumlah yang terus meningkat dari seluruh Jazirah Arab dan sekitarnya. Haji dilaksanakan setahun sekali, tetapi Ka'bah dapat dikunjungi kapan saja melalui umroh. Ritus-ritus haji dan umroh dilaksanakan dengan taat dan tekun sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Ibrahim dan Ismail. Anak keturunan Ishak juga memuliakan Ka'bah sebagai suatu tempat ibadah yang dibangun oleh Ibrahim. Oleh mereka, tempat itu dipandang sebagai tempat ibadah kepada Allah. Namun, dengan berlalunya waktu, kemurnian ibadah kepada Allah terkontaminasi dan mengalami penyimpangan. Anak cucu Ismail berkembang pesat dan sangat banyak sehingga tak lagi cukup untuk tinggal di Mekah. Mereka yang berpencar ke daerah-daerah lain membawa batu dari tanah suci itu dan mengadakan ritual untuk memuliakannya. Kemudian terpengaruh oleh tradisi kaum pagan yang menjadi tetangga mereka, berhala mulai ditambahkan ke batu-batu itu. Akhirnya jemaah haji mulai membawa berhala ke Mekah dan diletakkan di sekitar Ka'bah. Inilah yang menyebabkan kaum Yahudi berhenti mengunjungi rumah ibadah Ibrahim itu. Kaum penyembah berhala itu mengklaim berhala sebagai penghubung antara manusia dan Tuhan. Akibatnya, pendekatan mereka kepada Tuhan menjadi berkurang dan tidak langsung. Tuhan menjadi begitu jauh dan mereka melupakan dari mana dunia ini berasal. Sehingga akhirnya mereka tak lagi meyakini kehidupan setelah kematian. Namun ada suatu tanda yang menunjukkan dengan jelas bahwa mereka telah meninggalkan kebenaran. Mereka tak lagi punya akses ke sumur Zam-Zam, bahkan tak tahu lagi di mana sumur itu terletak. Adalah orang-orang Zurhum yang datang dari Yaman yang bertanggung jawab secara langsung atas hal itu. Mereka mengangkat diri sendiri sebagai pengurus Mekah. Keturunan Ibrahim setuju karena istri kedua Ismail berasal dari Jurhum. Namun,